Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Abu Talha dari SD Negeri 006 Sagulung, Kota Batam, bersama rekan saya Himayatul Aliyah dari SDIT Darussalam 01. rekan Saya Siu Amri Jaini dari SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim 02 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Jaini. Waalaikumsalam Bu Hima. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching hari ini. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Abu hari ini Bu. Ya baik Bu, sebelum memulai coaching kita akan berdiskusi tentang beberapa hal dulu ya Bu ya. Boleh Bu. Iya, yang pertama tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching ya Bu ya. Jadi percakapan coaching itu harus sesuai dengan alur cerita Bu. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana respon dari coachee yang Ibu tanya. Kemudian jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Nah selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh, siap itu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan apa tadi Bu? Pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu mana yang ingin Ibu gali secara spesifik? Yang secara spesifik, insya Allah yang ingin saya gali itu yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa Ibu? Nggak boleh kenapa ya? Baik. Ibu akan menanyakan yang spesifik yang ingin Ibu observasi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa saja? Baik Bu, indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya ingin coaching bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Iya. Baiklah, semoga coaching Ibu berhasil mencapai tujuan yang Ibu harapkan ya. Amin. Ya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Abu? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kemarin kan Bapak WA saya. Betul. Ada apa Pak? Jadi begini Bu, saya ada sebuah masalah yang harus saya pecahkan sama Ibu. Salah satu masalahnya adalah anak itu kurang minat untuk datang sekolah lagi Bu. Otomatis minat untuk belajarnya juga berkurang gitu. Baik Pak, dari percakapan kita sekarang ini kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan Pak? Dari percakapan yang kita laksanakan ini, saya sih berharap saya menginginkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya sebutkan di atas tadi Bu. Gitu. Oke Pak Abu, kalau boleh tahu situasi keadaan anak itu sekarang bagaimana Pak? Kalau kondisi anak tersebut masih seperti yang dengan kondisi yang sama dengan masalah yang saya ceritakan sama Ibu barusan, anak tersebut dengan kondisi yang minat untuk datang sekolah itu memang nggak ada sama sekali, berkurang itu. Kalau boleh tahu situasi seperti apa yang Bapak Abu inginkan saat ini? Maunya saya, Bu, kalau maunya saya sebagai wali kelas anak tersebut, saya menginginkan anak tersebut
mau mengikuti pembelajaran dan datang ke sekolah seperti mana biasanya gitu, seperti anak-anak yang lain yang sebelum-belumnya, sebelum kejadian yang saya lihat dan saya alami sendiri dengan anak tersebut. Oh, berarti perubahan menjadi anak yang rajin ke sekolah ya Pak? Betul, Ibu. Siap itu punya semangat, kondisi yang ideal ya Pak. Betul. Kalau anak yang rajin diberikan level 10, kira-kira anak yang Pak Abu ceritakan ini berada di level berapa Pak? Baik Ibu, kalau anak yang saya ceritakan tersebut, kalau saya bandingkan dengan anak yang rajin dengan anak yang dalam kondisi situasi saya sekarang ini, anak tersebut itu dalam level 5 sih Bu. Oh, begitu Pak. Baik Pak Abu, kalau sekarang anak itu berada di level 5, kira-kira anak itu bisa ditingkatkan ke level berapa kemungkinannya Pak? Kalau maunya saya sih Bu, anak saya tidak muluk-muluk Bu, mempunyai target tidak terlalu tinggi. Saya ingin anak itu berada di target yang saya inginkan itu di level 7 lah, tidak muluk-muluk gitu. Kira-kira untuk mengubah anak tersebut seperti yang Bapak Abu harapkan, usaha apa yang akan Bapak lakukan? Banyak sebetulnya Bu usaha yang saya lakukan, yang salah satunya adanya komunikasi antara sekolah dengan orang tua, saya dengan kepala sekolah, saya dengan mungkin lingkungan di mana anak tinggal tersebut juga. Saya harus ada komunikasi dengan kawan-kawan mereka, dengan tetangganya juga. Demikian Bu. Jadi sekarang apakah ada gagasan lain atau persiapan khusus dari Pak Abu untuk meningkatkan semangat anak ini dalam belajar? Gagasan khusus atau persiapan ada Bu, ada. Yang salah satunya itu tadi, saya harus menyiapkan mental saya untuk menghadapi kemungkinan apa yang akan terjadi anak tersebut. Salah satunya dengan minat anak tersebut tidak mau ke sekolah atau segala macam, secara otomatis mungkin niat dia untuk tidak sekolah lagi ada. Nah itu harus saya harus mempersiapkan itu, dan saya harus mempunyai strategi dan persiapan bagaimana anak tersebut hal itu tidak terjadi lagi gitu sama anak tersebut gitu. Bagus sekali persiapannya Pak Abu. Tapi apakah Bapak bisa memastikan itu bisa berjalan dengan lancar? Kalau saya pribadi, saya optimis itu bisa terjadi dan bisa berjalan lancar apa yang saya harapkan. Yang jelas harus ada bantuan atau support dari teman-teman sekolah khususnya. Saya sangat berharap sekali teman-teman sekolah dan mungkin dari keluarga anak tersebut juga bisa membantu supaya hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi gitu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang direncanakan tadi Pak? Komitmen saya akan selalu berusaha menyesuaikan arah dan tujuan keinginan dari pemerintah, yaitu wajib sekolah. Anak wajib sekolah, jangan sampai ada yang putus sekolah. Itu harapan saya, komitmen saya begitu. Oh, dalam hal ini apakah ada pihak yang perlu diminta pertolongan atau dukungan Pak? Ada. Kalau dalam hal ini saya melihat dukungan, tetap saya meminta dukungan dan bantuan dari pihak sekolah, terutama yang membuat kebijakan di sekolah. Yang kedua juga mungkin dari pihak dinas. Yang ketiga mungkin dari pihak orang tua dari anak tersebut. Bagaimana? Mungkin kita sama-sama mencari solusi Bu, supaya anak itu mau tumbuh lagi minat untuk datang sekolah dan belajarnya untuk seperti biasa Bu. Kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Rencana ini akan saya laksanakan mungkin di akhir bulan ini Bu. Kita akan saya laksanakan. Tentunya sebelum saya melaksanakan itu saya harus komunikasi, ada koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Mungkin bila perlu saya akan konsultasi juga kepada pihak pengawas dalam hal ini gitu. Baik Pak Abu, semoga yang menjadi impian dan harapan Pak Abu bisa segera terwujud. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Berarti sampai di sini dulu tentang pembahasan kita Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah mantap ya coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Terima kasih Bu. Bagaimana, apakah indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai?
Alhamdulillah sudah tercapai Bu, sesuai yang telah diceritakan oleh Bapak Abu tadi, bahwa beliau itu ada permasalahan di sekolahnya, yaitu ada anak yang minat datang ke sekolahnya itu sangat rendah Bu. Jadi anak itu datangnya itu bisa 1 kali atau 2 kali aja dalam seminggu Bu. Apakah sudah mencapai solusi yang diharapkan? Alhamdulillah solusinya sudah ditemukan oleh Pak Abu sendiri Bu. Alhamdulillah. Nah, berdasarkan hasil observasi, saya sudah melihat bahwa Ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan Iya, Ibu Bu. juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mantap Bu Alhamdulillah sudah, Jaini. Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu harapkan untuk dikembangkan? Dari percakapan saya dengan Pak Abu tadi Bu, saya masih merasa belum mantap dengan pertanyaan berbobot. Jadi saya harus banyak belajar lagi, dan ini harus masih saya kembangkan lebih dalam lagi Bu, biar bisa nanti mengasih pertanyaan berbobot. Baik, berdasarkan hasil coaching tadi, saya yakin Ibu Jaini bisa untuk mengasah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot lebih baik lagi ya. Alhamdulillah. Ya, semangat Terima Bu kasih, Jaini. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Ya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengar-dengar Bapak mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali Ibu. Oh, semoga lancar ya Pak. Amin alhamdulillah. Sebelum Bapak melakukan coaching, kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu. Baik. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, coaching sesuai dengan alur tirta. Siap, Ibu. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Siap itu bagaimana coaching merespon pertanyaan yang diberikan coaching. Baik Ibu. Siap itu prinsip coaching kemitraan, percakapan kreatif, memaksimalkan potensi yang ada ya Pak. Siap Ibu. Siap itu saya mau menanyakan juga sama Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari nanti coachingnya Pak? Baik Ibu, terima kasih pertanyaan yang sungguh luar biasa Bu. Yang tentunya yang pertama kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tentunya. Ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi nanti Pak? Dalam hal ini mungkin saya akan secara spesifiknya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oh baik Pak, semoga lancar ya Pak. Amin Bu. Siap itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Baik Ibu, yaitu berhasil apabila saya mengidentifikasi masalah dan coach menemukan ide dan solusi, dan tentunya disertai dengan penyelesaian masalah Bu, gitu. Baiklah Pak, semoga Bapak sekarang melakukan coaching, semoga lancar dari awal sampai akhir. Ya, Bu. Silakan lanjutkan ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu Hima, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya kasih Allah, Pak. luar biasa lengkap ada ya Bu ya. Oh iya Bu Ima, saya dengar Ibu kemarin kalau nggak salah ada WA saya Bu ya. Iya Pak. Itu ada apa ya Bu ya? Ada yang ingin saya bicarakan Pak. Baik Ibu. Siapa tahu Bapak bisa membantu saya untuk mengatasi permasalahan saya Pak di kelas. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu masalahnya? Iya, ini ada beberapa murid saya di kelas itu kurang minat belajarnya Pak. Baik. Oke Bu, baik Ibu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang permasalahan atau situasi masalah Ibu itu? Mungkin ada tanda-tanda yang menunjukkan kurangnya minat anak tersebut Ibu. Iya, jadi di kelas saya itu 30 murid Pak, sekitar 5-6 orang itu menunjukkan tanda bahwa dia tidak fokus belajarnya, mudah teralihkan fokusnya. Kemudian kadang
enggan untuk mengerjakan tugas gitu kan. Bahkan ada yang kelihatan tuh dari awal pembelajaran sudah mengantuk tuh Pak. Jadinya memang kayaknya nggak berminat untuk belajar di kelas nih Pak. Oh, baik Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, apakah Ibu sendiri itu pernah mencoba ya Bu strategi-strategi di kelas itu? Maksudnya strategi untuk meningkatkan minat siswa Ibu itu untuk belajar itu? Ya, awalnya saya gunakan reward punishment ya Pak ya. Jadi reward punishment, jadi kalau anak-anak yang mengerjakan tugas gitu saya berikan penghargaan. Dan bagi yang belum mengerjakan tugasnya dengan sampai selesai, itu biasanya jam istirahat mereka harus mengerjakan tugasnya sampai selesai Pak. Cuman kan itu nggak lama gitu. Nanti ketika pertemuan selanjutnya begitu lagi, kurang lagi minatnya belajar gitu. Baik Ibu, luar biasa, semakin menarik nih Ibu kayaknya Ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, berdasarkan yang barusan Ibu sampaikan, ya Ibu berikan tadi, Ibu sudah mencoba beberapa metode mengajar Bu ya, dan memberikan reward dan punishment Bu ya. Menurut Ibu itu apakah penyebab kurangnya minat belajar Ibu setelah Ibu melakukan itu? Sepertinya metode pembelajaran yang saya gunakan masih kurang menarik ya Pak ya buat murid. Jadi anak-anak merasa bosan di dalam kelas. Baik Ibu. Apalagi materinya kebetulan kan tentang sejarah IPAS gitu ya. Jadi banyak materi yang memang harus dihafalkan anak-anak. Jadinya tambah bosan mereka, kesulitan untuk menghafal. Baik, Ibu sudah mengidentifikasi masalah tadi di atas, dan apa saja langkah-langkah yang ingin Ibu coba untuk meningkatkan minat belajar murid tersebut Ibu? Iya, jadi saya ingin mencoba beberapa metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk belajar. Kemudian saya juga akan menyuguhkan video pembelajaran yang menarik, juga akan memberikan lagu pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan, juga tentang tokoh-tokoh sejarah. Jadi mereka hafal dengan mudah daripada menghafalkan teks di buku gitu. Siap. Oh, luar biasa ini Ibu, semakin kesana semakin asik nih sepertinya. Saya rasa itu ide yang bagus yang barusan Ibu sampaikan. Selain ide di atas, apakah ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan itu? Sepertinya saya coba kasih ice breaking ya Pak ya di kelas ya, agar ketika anak-anak bosan itu bisa segar lagi dan mau belajar lagi. Baik, ice breaking Bu ya. Baik Ibu, mungkin ada lagi mungkin yang ingin Ibu lakukan guna membantu siswa yang kesulitan belajar gitu? Ya, untuk anak-anak khusus tertentu ya Pak ya, paling saya akan menggunakan komunikasi secara individu Pak pada anak itu untuk menggali lebih lanjut kenapa bisa dia kesulitan untuk belajar, apakah memang dari kognitifnya atau adakah penyebab yang lain. Baik. Masya Allah, luar biasa. Ibu, mungkin ya Bu ya, mungkin Ibu juga bisa menambahkan Bu ya, dengan melakukan asesmen diagnosis untuk memahami gaya belajar murid mungkin Bu ya. Oke Bu, selanjutnya Bu Hima, dari semua yang telah kita diskusikan, apa yang menjadi komitmen Ibu untuk meningkatkan minat belajar murid di kelas? Ya, saya akan berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian reward dan punishment itu sepertinya masih bisa untuk anak-anak tertentu ya Pak ya. Baik. Kemudian saya juga akan menggunakan video pembelajaran, juga lagu pembelajaran, agar mereka senang belajar dan mudah untuk menghafalkan pelajaran, juga ditambah sama ice breaking. Baik Ibu, luar biasa nih Ibu. Itu saya anggap itu sudah bagus sekali Ibu, sudah tepat apa yang Ibu lakukan.
Dan saya yakin Ibu dapat meningkatkan minat belajar murid di kelas dengan usaha dan dedikasi yang telah Ibu lakukan. Dan intinya saya siap untuk Ibu Ima jika Ibu membutuhkan dukungan atau saran dari untuk kemudian harinya Ibu. Nah, jadi kita sama-sama saling berkolaborasi ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan tentang hal ini? Alhamdulillah sampai sini saya merasa tercerahkan dengan bantuan dari Bapak. Saya jadi tahu masalah di kelas saya dan saya berusaha mencari solusinya. Terima kasih Bapak. Siap, Ibu. Dan terima kasih juga atas waktunya. Siap Ibu, terima kasih. Bu Ima, saya senang bisa membantu Ibu. Saya senang bisa kenal sama Ibu. Saya senang bisa berkolaborasi sama Ibu. Terakhir dari saya, tetap semangat dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Apakah indikator tujuan coaching Bapak sudah tercapai Pak? Ya, alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan tujuan. Coach mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Alhamdulillah. Berdasarkan pengamatan saya tadi Pak, Baik. sudah sesuai alur cerita yang Bapak sampaikan dan Terima kasih. Bapak juga berusaha memberikan pertanyaan berbobot tadinya Pak. Masya Allah, terima kasih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak? Kalau kompetensi sih saya masih ingin mengajukan salah satu pertanyaan yang berbobot aku mungkin buat Amin. saya. Semoga tercapai ya Pak dan Amin. mudah-mudahan Terima kasih. bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Terima kasih. Pak. Ini luar biasa Ibu. Amin, terima Iya. kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Bapak bagaimana? kabar saya alhamdulillah baik seperti Ibu yang ada sekarang. Oh iya Ibu, saya dengar Ibu mau melaksanakan coaching hari ini ya? Iya Pak, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Jaini Pak. Baik, kalau sebelum kita melaksanakan sebelum Ibu melaksanakan coaching sama Bu Zaini, ini ada beberapa rubrik penilaian yang harus sama-sama kita ada nanti Bu ya, di seksi percakapan dengan Ibu Zaini ya Bu ya. Iya baik. Yang salah satunya ya, ini ada 4 sebetulnya Bu. Ada coaching sesuai alur kita. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach merespon. Selanjutnya, prinsip coaching dalam kemitraan percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Itu yang harus ada, yang harus Ibu perhatikan nanti Bu ya. Baik Pak. Baik Bu, selanjutnya kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti ya Bu? Ya, yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu kehadiran penuh, Ya, kemudian mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, ini terkait bagian kompetensi mana sih Bu yang secara spesifik yang ingin saya observasi gitu Bu? Oh baik Pak. Sebenarnya dari ketiga itu sebenarnya sama-sama penting ya Pak ya. Cuman salah satunya yang paling saya ingin diobservasi oleh Bapak yaitu bagian mengajukan pertanyaan berbobot Pak dan kehadiran penuh karena Baik. kadang saya suka terdistraksi gitu Pak. Baik Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Hal yang ingin saya observasi Bu ya dari Ibu. Baik Bu, selanjutnya indikator ya Bu ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Tujuan pengembangan yang saya inginkan itu dikatakan berhasil jika saya berhasil membantu coach saya itu untuk mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian membantu coach untuk menemukan sendiri ide-ide yang menjadi solusi permasalahannya, Pak. Baik, luar biasa Ibu ya. Semoga nanti yang Ibu lakukan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima gitu ya. kasih, Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Bu Jaini. Waalaikumsalam Ibu Ima.
Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Ibu WA saya katanya ada sesuatu nih yang ingin dibicarakan. Benar. Apa sih? Benar Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, yaitu tentang ada satu masalah saya dan ingin mencari solusinya dengan Ibu. Masalahnya itu adalah di pembelajaran saya, yaitu pembelajaran IPA. Ada salah satu murid saya itu dia tidak semangat belajar Bu, dan dia tidak mengerjakan tugas juga. Kadang-kadang aja dia mau mengerjakan tugas, kadang-kadang nggak mau. Begitu. Jadi masalahnya adalah ini satu atau beberapa anak Bu? Satu Bu. Oh, satu anak yang kurang semangat belajar Iya, ya Bu ya? Iya. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Ini Bu, saya pengen mendapatkan solusi yang bagus dari permasalahan saya ini, biar saya bisa menghadapi anak tersebut nanti Bu. Menurut Ibu berhasil mendapatkan solusi itu indikatornya seperti apa? Ya, indikator yang saya inginkan itu adalah Bu, anak itu lebih semangat lagi belajar dan mendapatkan peringkat yang bagus lah di dalam pembelajaran IPA, dan dia tidak lesu lagi di dalam pembelajaran IPA. Jadi dia punya semangat lagi untuk belajar IPA dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oh, itu indikator keberhasilannya. Jadi sebenarnya menurut Ibu nih, anak-anak yang semangat belajar itu menurut Ibu yang seperti apa? Dia aktif di dalam belajar Bu. Siap itu pas kita menerangkan itu dia mendengarkan kita dengan baik. Pas ada yang mau ditanyakan dia bertanya dengan baik juga Bu. Jadi menurut Ibu, anak yang semangat belajar itu anak yang aktif, kemudian mau mendengarkan, kemudian juga terakhir apa tadi Ibu sampaikan? Pokoknya dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Mengerjakan tugas juga aktif ya Bu, Iya. ya. Itu menurut Ibu anak yang semangat belajar itu ya Bu, ya. Nah, menurut Ibu gimana sih caranya agar anak itu mau belajar? Menurut saya Bu, ini nanti saya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi dan saya selingi dengan ice breaking juga Bu, biar anak-anak itu tidak ngantuk dalam pembelajaran, dan mungkin nanti juga tes Bu, menguji konsentrasi gitu Jadi ada ice breaking tentang menguji konsentrasi. Siap itu dengan ice breaking juga nanti anak-anak itu lebih semangat lagi belajar, lebih fokus lagi Bu dalam belajar. Oh begitu. Jadi Ibu berusaha untuk memberikan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, agar anak-anak juga aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan ice breaking agar pembelajaran terasa menyenangkan Bu. Benar begitu? Betul Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai metode pembelajaran yang bervariasi ini? Insya Allah mulai dari hari besok Bu. Jadi langsung diterapkan di kelas, dan mudah-mudahan dengan diterapkannya ini anak ini bisa semangat lagi belajarnya Bu, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oh Masya Allah, gercep ya Bu ya. Amin. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu agar Ibu bisa melakukan metode pembelajaran yang bervariasi ini? Yang bisa membantu saya itu pertama kali adalah kerjasama saya dengan murid tersebut, dan mungkin nanti juga meminta kepada orang tua mengingatkan anak supaya giat lagi belajarnya Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana komitmen Ibu terhadap percakapan yang kita lakukan ini? Saya berkomitmen supaya apa yang kita rencanakan ini, saya yang rencanakan dengan Ibu, berjalan dengan lancar nantinya Bu, dan mendapatkan hasil yang bagus dan yang kita harapkan. Oh, Masya Allah, terima kasih atas percakapannya Ibu. Sama-sama, Saya tunggu Bu. hasilnya ya, perkembangannya. Kita cerita-cerita lagi tentang kondisi anak itu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu. Jangan sungkan untuk bercerita lagi ya Bu. Terima kasih banyak. Baik Ibu, sudah selesai? Alhamdulillah sudah Pak Abu. Masya Allah, luar biasa coaching yang dilakukan Ibu ya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang ingin dicapai saat awal kira-kira pada saat melakukan coaching sudah tercapai atau belum sih? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi masalah yang Bu Jaini sampaikan tadi itu tentang kurang semangat belajar dari muridnya.
Dan itu Bu Jaini sudah berhasil menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Jadi tadi sesuai dengan tujuan di awal bahwa saya ingin membantu coach saya untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan sendiri solusinya. Jadi alhamdulillah sudah sesuai, Pak. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, berdasarkan catatan hasil observasi saya tadi berbasis data yang bebas penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi berdasarkan hasil percakapan yang saya perhatikan tadi, sudah bagus sih yang Ibu lakukan itu, sudah sesuai dengan alur kita, sudah pas ya, sudah sangat baik sekali. Dan Ibu berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi sudah bagus menurut saya Bu, sudah bagus sekali, sudah pas sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Oke, siap Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saya lakukan tadi? Iya, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot, tapi rasanya saya masih kurang mantap ya Pak ya. Jadinya kayaknya saya harus sering berlatih dan meningkatkan kompetensi saya di mengajukan pertanyaan berbobot Pak, seperti itu. Luar biasa Ibu, rasanya ingin lebih baik lagi, ingin sesuai lagi itu luar biasa Bu ya. Saya berharap ini harus Ibu pertahankan untuk menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik lagi untuk di kemudian hari dan seterusnya Bu ya. Oke baik Ibu, berdasarkan dari hasil dari saya yakin Ibu pasti akan bisa lebih dalam lagi dalam keterampilan membuat pertanyaan. Sesuai yang Ibu tanyakan tadi Bu ya. Dan saya itu sudah luar biasa. Terima kasih Ibu waktunya atau obrolannya. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama akan lebih baik lagi tentunya. Dan itu saya yakin itu semua adalah harapan kita bersama Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap Ibu.